strategi pertumbuhan. Saya udah baca jawaban dari grup yang kemarin, saya baca itu saya bilang, "Ya udah oke ya." Saya memang jawaban pertanyaan dari saya tentang presentasi itu saya baca, tapi saya nggak komen karena, ya udah nanti kalau nanti saya tanya balik atau komen balik nanti teman-teman susah. Jadi ya terima kasih atas jawabannya. Nah, nanti grup terakhir yang presentasi juga sama, saya beri tandanya tapi ya jawab aja, saya baca sebisanya, nanti saya beri poin, oke? Nah, untuk pertemuan hari ini kita belajar mengenai strategi pertumbuhan. Nah, setelah mempelajari bab ini, diharapkan teman-teman mampu menjelaskan strategi pertumbuhan dan penyataan perusahaan. Oke, oke. Yuk kita diskusi dulu biar tidak mengantuk ya. Biar tetap semangat di pertemuan terakhir. Menurut teman-teman, bagaimana perusahaan dapat dikatakan bertumbuh? Kalau menurut teman-teman, kan kita ini topiknya strategi pertumbuhan. Nah, kalau menurut teman-teman, perusahaan dikatakan bertumbuh itu seperti apa? Ya, ini ada Mas Asep angkat tangan. Silakan Mas Asep. Halo Pak, Majunya. selamat pagi. Selamat pagi Mas Asep. Bagaimana Pak, kabar? kabar baik. Bagaimana kabar Bapak? Ah, baik. Senang karena pertemuan terakhir. Saya senang, Masih tapi fresh saya Pak. pusing. Saya Kenapa tapi Pak? stres juga, karena kan ini kan saya belum saya tugas 2 tugas 3-nya kan belum saya balikin. Tapi saya harus menyelesaikan dalam minggu ini, karena minggu depan sama UT itu biasanya dikasih waktu 1 minggu dari pertemuan ke-8. Jadi yang pertemuan ini ya, kan terakhir nih. Terus 1 minggu lagi nih kita harus menyelesaikan semua nilai-nilai dan lain. 1 minggu atau 2 minggu saya lupa, tapi biasanya 1 minggu saya harus selesaikan. Jadi minggu ini saya bekerja keras, dan saya kan di kampus juga sama, kayaknya seluruh dunia kayaknya sama deh. Seluruh dunia kayaknya minggu-minggu ini adalah pertemuan terakhir. Jadi saya di kampus juga ada ujian kan akhir semester, itu juga sama ngoreksi, aduh minggu ini tapi setelah itu saya liburan, berlibur. Oke. Oke, curhatnya selesai. Terima kasih. Semangat Pak. Iya sama, yang ujian juga pusing, yang dosennya juga pusing. Kita semua tuh sama. Oke, silakan Mas Asep. Baik, Perusahaan dikatakan bertumbuh gimana? kalau menurut saya sih Pak, total Mhm, asetnya bertambah data asetnya dan bertambah. total asetnya bertambah, terus Mhm, ya otomatis dari penjualan juga naik ya, oke, penjualan. jadi Terus otomatis kalau penjualan naik, mungkin profitnya juga naik naik, ya. iya. Oke, Terus oke. wilayah yang Mhm, dikuasai atau pangsa pangsa pasarnya juga pasar lebih besar ya. berkembang. Oke, betul sekali. Jadi, Udah oke, itu aja Pak. iya, tapi itu benar indikatornya benar dari, asetnya bertambah, asetnya itu mungkin ya, aset macam-macam ya, mulai dari aset mesin, aset tanah, aset karyawan kan juga aset juga, kapannya Dan makin juga banyak. aset Pak. Iya kan aset juga karyawan atau sumber Aset daya Beyond manusianya. kemana? Iya, oh iya bener juga, itu aset itu Mas, bukan aset, oke. Terus penjualan bertambah, pangsa pasar bertambah, betul. Bentar saya catat dulu namanya di ini, apa namanya, buku nilai. Biar saya nggak kelupaan, bentar. Biar nanti partisipasi kelas. Yang lain. Sebutkan nama. Selamat pagi Bapak. Satu lagi. Izin Mbak, menjawab ya Mbak, Pak. iya Mbak Uun atau Mbak Uut ya nih, lupa Uun, saya. Uun. Uun, iya Mbak Ya, Uun. kalau menurut Gimana? aku perusahaan dapat dikatakan bertumbuh itu pertama kalau asetnya bisa bertambah, terus Betul. utangnya juga berkurang, terus Utang berkurang atau investasinya bertambah juga nambah. bisa loh. Bertambah juga bisa. Kan ini, kan Tapi sebaiknya untuk utangnya berkurang tapi investasinya gitu lebih banyak ah, gitu. oke, Kalau menurut aku ya. betul. Ya, oke. Ya Betul, udah Pak. boleh. Terima kasih Mbak Uun dan Mas Asep. Tadi Mas Asep, terus ini kemudian Mbak Uun. Oke. Jadi itu ya. Banyak sekali indikatornya yang bisa dikatakan bahwa perusahaan itu bertambah. Tadi yang dikatakan oleh Mas Asep dan Mbak Uun betul. Jadi perusahaan ini disebut tumbuh apabila satu, volume penjualnya meningkat.
2, tadi Mas Asep bilang pangsa pasar dikuasai meningkat, betul. Laba yang diperoleh atau profitnya meningkat juga betul. Wilayah pemasaran yang dijangkau semakin melebar, itu betul. Ragam produk yang dihasilkan, tadi belum ada yang menjawab ya, ragam produk yang dihasilkan. Kalau semakin bervariasi atau ragam produknya banyak, tadi juga akan bertumbuh. Misalnya nih, kayak Indomie. Indomie ini kan dulu awalnya ayam bawang, kaldu ayam. Kemudian sekarang jadi mie sama Indomie mie goreng original. Tapi sekarang banyak sekali. Nah, ini juga dikatakan bertumbuh. Nah, pengertian dari strategi pertumbuhan adalah strategi bersaing yang berusaha mengembangkan perusahaan sesuai dengan ukuran besaran yang disepakati untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Oke, saya ulangi. Strategi pertumbuhan adalah strategi bersaing yang digunakan untuk mengembangkan perusahaan sesuai dengan ukuran besaran yang disepakati untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Tadi ada kata ukuran besaran yang disepakati. Ini maksudnya yang sudah disepakati bersama dalam visi dan misi. Oke, misalnya visi misinya menjadi perusahaan berskala internasional, berarti ya dia eh, tujuannya jangka panjangnya adalah menjadi perusahaan berskala internasional. Sama. Berikutnya, strategi pertumbuhan menjadi populer karena apa? Karena yang pertama, pertumbuhan telah diakui sebagai jalan menuju sukses. Jadi pertumbuhan ini menjadi tolak ukur yang populer bagi semua bisnis, baik bisnis yang besar, bisnis yang kecil, bisnis menengah. Itu karena pertumbuhan ini menjadi diakui menjadi jalan menuju sukses bagi usahawan. Kemudian pertumbuhan ini menjadi alasan untuk meningkatkan pendapatan, bonus. Oke. Ketiga, keberhasilan menumbuhkan perusahaan adalah ukuran terpenting keberhasilan manajer dan hampir pasti mereka ingin dikenal sebagai manajer yang berhasil membesarkan perusahaan. Nah, misalnya kan ada nih, oh perusahaan ini bertumbuh di bawah kepemimpinan manajer ini. Nah, ini juga menjadi eh, cita-cita atau tolak ukur bagi setiap manajer untuk melakukan strategi pertumbuhan ya. Jadi yang ambisi nggak cuma ownernya, tapi yang ambisi juga eh, manajernya. Karena kalau misalnya manajernya ini apa namanya berhasil melakukan perluasan atau melakukan pertumbuhan, maka dia juga dapat nama. Ini ibaratnya kayak ini loh, kayak kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Gajah Mada. Nah, ngomong-ngomong sejarah, ngomong-ngomong sejarah, jadi ada kaitannya nih dengan strategi pertumbuhan. Dulu Patih Gajah Mada dia berikrar sumpah 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 palapa ya. Sumpah palapa kan ya namanya, yang menjadikan ke Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Nah, sebenarnya bersumpah kan bukan rajanya, tapi patihnya atau manajernya, ya kan. Tapi yang punya nama akhirnya juga selain kerajaannya, rajanya Hayam Wuruk kalau nggak salah ya. Ya, rajanya Hayam Wuruk, kemudian juga si manajernya yaitu si patihnya ini yang dia juga punya nama. Ambisi patihnya ini juga membawa kebaikan bagi seluruh pihak. Nah, ini analoginya mungkin seperti itu. Tekanan dari pemilik. Nah, mungkin strategi pertumbuhan ini juga menjadi penting karena juga tekanan dari pemilik ya. Siapa sih pemilik bisnis yang tidak ingin perusahaannya ini berkembang. Kemudian yang kelima, kepercayaan bahwa hanya dengan pertumbuhan perusahaan mampu menjaga keberlangsungan hidup ya. Dengan satu-satunya cara adalah dengan bertumbuh supaya perusahaan ini tetap ada. Ya seperti Indomie, ini kan dia bertumbuh terus dengan berbagai varian rasa, jangkauan perusahaannya luas ke seluruh dunia. Bahkan katanya di negara lain seperti Belanda, nggak tahu di Arab Saudi pasti ada ya Indomie ya. Di Hong Kong, Taiwan pasti ada lah Indomie ya. Indomie ada di Arab Taiwan. ada, Lengkap ada varian pabriknya. rasanya. Ada Pabriknya juga pabriknya. ada. Oh Iya, iya? Wow. Rasanya sama dengan yang di Indonesia. rasanya beda, Pak.
antara Pulau Jawa dengan Sumatera aja beda Pak rasanya. Oh gitu ya? Kalau nggak salah kalau di Sumatera itu Indomie goreng itu cuman 2 kecap sama minyak ya? Kecap sama minyak atau pokoknya nggak kalau di Jawa itu ada 3 kan, ada saus cabe, minyak, sama kecap. Nggak tahu kalau di Sumatera, kayaknya cuma 2 deh bumbunya, kayaknya setahu saya. Jadi rasanya sedikit beda ya, tapi ya Indomie ada kan? Ada ya di sana ya? Di Arab ada ya? Di Belanda itu ada, di US kayaknya udah di mana-mana deh. Nah ini adalah, eee, dikatakan bahwa perusahaan ini bertumbuh. Nah tapi yang aneh ini ya, Aqua ya, Aqua ini perasaan gitu-gitu aja tapi ya bertumbuh dari dulu kan Aqua ini ya. Kalau menurut teman-teman kenapa Aqua ini tetap bisa bertumbuh? Aqua, menurut teman-teman Aqua kenapa bisa bertumbuh? Kan produknya gitu-gitu aja ya, air aja dikemas, Konsentrasi Pak. konsentrasi, maksudnya gimana? Perusahaannya konsentrasi terhadap minuman itu aja. Eee, tapi sekarang kan banyak saingan sekarang tapi Udah punya aku positioning kayaknya, udah position dia brand sih, ya. tapi ya itu juga dia dia mainnya di brand sih kayaknya, sama kualitas mungkin ya. Hanya kualitas dan brand. Tapi sekarang Aqua ini bukan di duopoli lagi, bukan di duopoli, dia bukan pemain yang cuman Aqua aja atau menjadi top 5, tetap jadi top 5 tapi kan setahu saya di setiap daerah itu ada perusahaan air mineral yang kayak setiap daerah. Kalau di tempat saya di Jawa Timur itu ada yang namanya Ades, ada yang namanya Vita, pokoknya merek kecil-kecil yang dia ini menjual minuman air kemasan dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Jadi sekarang Aqua ini, persaingannya banyak. Dia sudah bukan lagi pemain utama. Kalau zaman dulu kan cuman Aqua dan Club. Sekarang ada Cleo dengan inovasi kemasannya, kemudian ada Le Mineral, banyak sekarang. Jadi harus berhati-hati. Oke. Kebutuhan perusahaan tidak hanya sekedar hidup, betul. Ya, tidak hanya sekedar hidup. Eee, Hidup sehat dan berkembang, perusahaan juga membutuhkan usia panjang. Oleh karena itu diperkenalkan 3 horizon pertumbuhan, oke. Yaitu mempertahankan dan memperbesar bisnis inti yang telah dimiliki. Mungkin yang seperti Aqua tadi ini mempertahankan ya, dia sebenarnya, eee, ya memperbesar bisnis ya, tapi dia variannya pun juga apa, dulu pernah zaman dulu tuh ada Aqua rasa buah, tapi peminatnya mungkin tidak banyak sehingga, tidak diproduksi lagi. Kayak Aqua ini dia hanya mempertahankan dan memperbesar bisnis inti yang telah dimiliki ya, seperti itu. Kemudian membangun bisnis baru yang siap dikembangkan, ini juga bisa. Yang ketiga, menciptakan alternatif pilihan bisnis baru yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bertumbuh itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Sekali lagi ini penting sih untuk teman-teman tahu ya. Bertumbuh itu, eee, dapat diperkenalkan dengan 3 cara atau dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah mempertahankan dan memperbesar. Yang kedua, membangun bisnis baru yang siap dikembangkan. Contohnya ya bisnis-bisnis baru yang masih kayaknya ini adalah contoh-contoh, produk kayak Unilever. Unilever ini kan produknya banyak sekali ya. Dan tidak saling berkaitan ya, tidak saling berkaitan. Ada yang produk, mmm, toiletries yang berhubungan dengan toilet, sampo apa-apa, ada yang berhubungan dengan makanan. Jadi dia menciptakan bisnis baru yang sedang dikembangkan. Kemudian menciptakan alternatif pilihan bisnis baru yang dapat dipertanggungjawab. Ini related, berhubungan. Jadi bisnis baru dan alternatif pilihan bisnis baru. Jadi dia harus selalu melakukan, eee, pengembangan bisnis. Nah ini adalah dengan cara inilah perusahaan dapat bertumbuh terus, gitu.
Ah, sekarang coba teman-teman pernah ya di kotanya teman-teman sendiri pasti ada rumah makan yang dia sudah berdiri sejak lama. Kayak rumah makan apa, kayak dulu orang tua kakek neneknya punya rumah makan ini, kemudian diturunkan lagi ke anak cucunya. Nah, bagaimana dia bertumbuh? Sekarang dia modelnya mungkin dia me selain menyajikan otentiksitas, juga menyajikan, nostalgia nostalgia nostalgia. Kayak sekarang lagi tren di sosial media itu kayak kita pernah nggak sih punya perasaan teman-teman itu kayak waktu kecil kita tuh nggak pernah bisa beli makanan atau mainan ini. Contohnya waktu kecil kita mungkin kepingin banget beli Tamiya atau mobil-mobilan gitu. Kemudian karena waktu kecil belum sempat kebeli, ketika besar kita sudah punya uang, kita akhirnya bisa membeli produk itu dengan, dengan si perusahaan itu pintar dengan memberikan nuansa memori, nostalgia, ini loh, kita ini masih otentik seperti zaman dulu. Ketika kamu zaman dulu tidak bisa beli, kita masih hadir kok dengan, memuaskan dahaga waktu kecilmu yang nggak bisa kamu beli itu. Nah, ini juga salah satu cara marketing, gitu. Eee, salah satu cara marketing untuk, apa ya, membuka memori, kenangan, seperti itu. Itu juga bisa. Secara umum, jenis strategi pertumbuhan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua ada perluasan pasar, yang ketiga ada pengembangan produk, integrasi horizontal, integrasi vertikal, diversifikasi konsentrik, dan diversifikasi konglomerasi. Nah, ini adalah salah satu contoh-contohnya. Nah, ini kita diskusi. Dari ketiga konsep horizon pertumbuhan, yaitu mempertahankan dan memperbesar bisnis inti, membangun bisnis baru yang siap dikembangkan, menciptakan alternatif pilihan bisnis baru, konsep manakah yang ingin saudara terapkan untuk mempertahankan kerajaan bisnis saudara? Teman-teman, kalau misalnya punya bisnis, kira-kira yang paling sesuai itu yang mana? Atau yang teman-teman ingin lakukan? Mempertahankan dan memperbesar, membangun bisnis baru buat jaga-jaga, atau menciptakan alternatif pilihan bisnis baru? Kira-kira mana kalau teman-teman punya usaha? Pak, izin menjawab, Pak. Ya, Ada silakan Pak Mbak itu yang Uun. ada Mas Asep yang mau jawab, Mas. Kayaknya Aku dulu belum ya. deh. Boleh, heeh. Oke. Jadi dari ketiga konsep horizon pertumbuhan kalau menurut aku ya mempertahankan dan memperbesar bisnis inti dulu yang lagi Mhm, dimiliki. Karena kalau misalkan bisnis mhm, intinya sudah kuat, sudah mhm, berkembang dengan baik, baru mhm, bisa apa namanya dikembangkan, dikembangkan lagi untuk mhm, yang ketiga nih yang menciptakan alternatif itu pilihan iya, bisnis. Jadi ini ah, pertama dulu, terus kemudian bisa mhm, dikembangkan ke yang lainnya gitu, Pak. oh gitu. Jadi mempertahankan dulu, dan Ya, memperbesar, kalau sudah stabil iya, baru nih, oke boleh 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 ya, boleh. menurut aku gitu. Thank you Thank you. terima kasih Mbak Uun. Oke, ternyata di chat sudah banyak yang menjawab, ada siapa ini, Mbak Kusnul. Perusahaan dikatakan bertumbuh apabila berhasil meningkatkan volume penjualan, pangsa pasar, laba, wilayah pemasaran. Oke, betul. Kemudian ada siapa lagi nih? Mbak Kusnul Khotimah. Mbak Nani, nih. Pertumbuhan bisnis mengacu pada peningkatan skala operasi produksi perusahaan, menjamin keuntungan, perusahaan menjual lebih jumlah karyawan. Oke, betul. Mbak Hikmah Arfiti, Kusnul Khotimah. Oke, saya catat dulu ya, biar nggak lupa. Kusnul Khotimah. Kusnul, Nani, sama Hikmah Arfiti. Tar, dadada. Mbak Nani, kemudian Uun,
kemudian Kusnul Khotimah. Kusnul, bentar ya, saya nyari namanya di daftar nilai. Sifah Hikmah Arvidi ketemu. Oke, oke, beres. Oke, itu ya. Jadi, ini betul sih, mending kita ya tergantung modal ya. Kalau mungkin ada modal yang dia ingin membuat bisnis dengan dua konsep yang berbeda, itu juga boleh. Tapi mungkin biasanya kalau ada yang pemilik bisnis yang dia ingin bertahap, distabilkan dulu bisnisnya, baru dia membuka pilihan alternatif bisnis baru. Misalnya dari yang awalnya punya usaha kuliner, kemudian dia dari kuliner itu dia merambah ke bisnis yang lain ya. Contohnya ada di tempat saya, dekat rumah saya itu ada namanya itu warung jeep. Warung jeep, awalnya itu karena hobinya sih, hobinya dia itu punya jeep gitu ya. Kemudian dia bikin warung, rumah makan, kelasnya menengah sih, kemudian dengan temanya itu jeep. Nah, kemudian iya, karena dia warungnya mungkin enak, berkembang, modalnya ada, tuh dia beli jeepnya juga lebih banyak, akhirnya dia buka rental jeep, mobil jeep gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi dia awalnya dari konsep dulu rumah makan jeep, kemudian dia berkembang, modalnya banyak, nambah jeep, akhirnya dibikin rental sekalian, rental jeep. Nah, itu juga bisa. Oke. Kita bahas satu-satu secara singkat. Apa yang dimaksud dengan konsentrasi, perluasan pasar, pengembangan produk, integrasi horizontal, integrasi vertikal, diversifikasi konsentrik, dan diversifikasi konglomerasi. Yang pertama adalah konsentrasi. Konsentrasi adalah jenis strategi yang paling umum dijumpai pada berbagai perusahaan. Strategi konsentrasi berusaha mengarahkan sumber daya dan dana yang dimiliki untuk digunakan mengembangkan satu jenis produk tertentu, menggunakan satu jenis teknologi tertentu dalam satu pasar tertentu. Jadi ini fokus ya, kayak contohnya tadi Aqua tadi, dia terkonsentrasi. Jadi dia menciptakan satu jenis produk, fokus di situ aja. Dia nggak bikin snack rasa Aqua enggak kan? Jadi dia apa namanya, fokus aja ke air botol mineral kemasan Aqua. Dia cuman menciptakan berbagai jenis produknya. Aqua itu kan ada Aqua galon, Aqua botol 1 liter, 150 mililiter, kemudian yang gelas, ada yang gelas kaca, ada yang gelas lebih kecil lagi, ya itu doang. Oke. Ini tapi dia terkonsentrasi satu jenis produk, mungkin teknologinya juga sama dengan satu pasar tertentu. Kalau terjadi pengembangan produk, produk tersebut memiliki kaitan teknologi yang dekat dan masih berada dalam pasar yang sama. Jadi mungkin kalau dia ingin berkonsentrasi ya nggak tiba-tiba dia dari yang menciptakan air botol kemasan, air mineral kemasan, kemudian menjadi ini makanan sarden gitu, nggak mungkin. Berarti pasti dia jauh-jauh pasti ya berkaitan dengan industri air minum seperti itu. Oke, selain Aqua, apa contoh perusahaan bertipe konsentrasi? Yuk, selain Aqua, apa contoh Izin jawab perusahaan yang Pak. ya silakan, Mas Asep. Ya Pak. Kongguan Pak. Kongguan, biskuit Ya. Kongguan ya. Hmm. Dia dia itu doang ya emang ya. Iya sih, kemasannya itu mulu ya. Nggak Kok berubah. kok gua ngotingnya Kongguan sih? Kok gua ngotingnya Kongguan sih? Lucu. Kongguan. Iya, Kongguan ini itu doang nggak sih? Isinya, tapi isinya dalamnya beda-beda ya? Enggak ya? Udah lama nggak makan Kongguan. Isinya beda-beda, tapi masih itu terus Pak. Kemasannya itu terus ya? Yang Kongguan Iya. ini yang ini nggak sih? Yang ada satu ibu, dua anak, itu nggak sih? Iya Pak. Yang Yang minum bapaknya teh belum dulu, pulang. yang belum pulang-pulang itu ya? Itu kan ya? Oh jadi, iya iya itu boleh. Jadi ya juga saya nggak pernah ngelihat Kongguan merek lain ya, Kongguan. Ya itu boleh.
Boleh itu contohnya bagus bagus, di konsentrasi. Dia dia berkonsentrasi kepada, makanan kaleng, bukan makanan kaleng ya, snack kalengan ya itu ya, apa sih, ya itu, jajanan kaleng, Kongguan, oke. Lebih Yang ke lain kayak otentik iya, kayak Bapak tadi otentik ya, bilang, dia bahkan apa, tidak merubah pengalaman ini ya, Pak? loh iya, Kenangan. dia iya kenangan juga sih itu. Dia dia tidak merubah ini loh, desain desain apa, gembrengnya apa, gembreng kan itu pasti bahasa Indonesianya gembreng ini kotaknya ini loh, itu kan dia nggak merubah, warnanya nuansanya merah, kuning kalau saya ingat, kemudian nuansa ini, orang dengan gambarnya juga sama. Jadi dia otentik dan terkonsentrasi, dia nggak merubah desain ininya. Oke, bagus bagus. Yang lain, yuk, thank you Mas Asep. Yang lain, ini banyak ini contohnya nih. Mbak Kusnul, Kalbe Farma. KB produsen obat-obatan dan produk kesehatan, oke. Telkom, penyedia layanan telekomunikasi, iya betul. Betul, Telkom ini ya Telkom ya, dia nggak jual jajanan pasar ya, Telkom. Kusnul, oke, Kusnul, oke. Terima kasih. Yang lain, banyak loh konsentrasi ini. Sambil silakan potong saya kalau misalnya, ada izin jawab Pak, konsentrasi. Misalnya apalagi ya, terkonsentrasi ini ya. Samsung ini banyak kalau Samsung ya. Kalau Samsung ini kan ada selain handphone, ada merek apa lagi sih Samsung ini? Banyak kan nggak cuman handphone ya kalau Samsung gitu ya. iPhone juga, Apple ini kan nggak cuman ini, dia ada handphone, ada laptop, iPad, Air AirPod, banyak. Konsentrasi itu perusahaan berusaha meningkatkan tingkat penggunaan barang dari konsumen yang sudah dimiliki dan dapat dilakukan melalui meningkatkan jumlah pembelian, meningkatkan kecepatan dan tingkat kadaluarsa barang, dan memperkenalkan penggunaan lain dari barang. Jadi supaya walaupun dia ini tipenya konsentrasi, bagaimana dia bisa bertahan seperti Aqua, ya dia berusaha untuk meningkatkan jumlah pembelian, kemudian meningkatkan kecepatan tingkat kadaluarsaan barang, sehingga orang akan otomatis beli terus ya kalau kadaluarsanya itu cepat ya. Orang kan akhirnya beli terus. Kemudian memperkenalkan penggunaan lain dari barang. Oke. Kemudian perusahaan berusaha menarik pelanggan yang dimiliki pesaing dan dialihkan menjadi calon konsumen perusahaan dengan cara memperjelas diferensiasi barang, menggiatkan produk dan menawarkan potongan harga. Atau ya tadi ini dia bisa menarik pelanggan lain. Itu juga bisa meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan dari tipe konsentrasi. Kemudian, perusahaan juga dapat memilih mencoba menarik calon pembeli baru yang selama ini belum menjadi konsumen perusahaan. Jadi selain dia menarik konsumen dari bisnis pesaing, dia juga mencari konsumen-konsumen potensial yang baru. Dengan cara bagaimana? Mendorong, mencoba memakai barang, memberikan apa istilahnya tester, kemudian contoh barang atau sampel. Menaikkan atau menurunkan harga, itu juga bisa dilakukan untuk menarik konsumen baru. Terdapat beberapa syarat yang diperlukan agar konsentrasi dapat diterapkan. Yang pertama, apabila perusahaan beroperasi pada jenis industri yang tidak begitu terpengaruh oleh perkembangan teknologi, contohnya rumah makan, rawon. Saya jadi ingat tiba-tiba kepikiran rawon di Malang itu ada rawon yang otentik penjualnya dari zaman kakek saya. Jadi rawonnya enak sih memang, terus dagingnya empuk, jadi lapar, jadi kangen Indo. Jadi, eee, jenis-jenis usaha yang tidak memerlukan teknologi, bukan seperti yang laptop, handphone gitu bukan, tapi jenis-jenis perusahaan yang mempertahankan otentisitas atau mempertahankan kenangan, memori ya, kayak gitu. Kayak Kongguan tadi itu juga bisa. Jadi dia Perusahaannya perusahaannya nggak terpengaruh oleh teknologi, yaitu perusahaan makanan, itu kan nggak terlalu terpengaruh dengan teknologi. Beda dengan perusahaan yang bergerak di bidang software, IT itu nggak bisa terkonsentrasi.
Kemudian apabila pasar sasaran yang dituju tidak mudah mengalami kejenuhan, ya kan? Kalau makanan kan setiap orang pasti butuh makan ya, kayak Aqua kan pasti butuh minum. Jadi ya pasti butuh aja, itu kan karena masuk kebutuhan primer, kebutuhan biologis kita, makan dan minum. Apabila perusahaan dinilai oleh masyarakat pembeli memiliki keunggulan yang sulit untuk ditiru pesaingnya, ya ini mungkin ada resep-resep khusus yang diturunkan dari nenek moyang sehingga sulit ditiru oleh pesaing. Nah, selain konsentrasi, pertumbuhan ini juga bisa dilakukan dengan perluasan pasar atau area, yaitu contohnya menambah jangkauan pemasaran dari jenis barang yang sekarang telah diproduksi. Kemudian dapat dilakukan dengan cara menambah pasar sasaran, memperbanyak saluran distribusi, dan memperbaiki intensitas promosi. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menambah jangkauan pemasaran. Jadi menambah saluran distribusi atau meningkatkan promosi. Mungkin promosinya dulu cuma di lewat selebaran, tapi sekarang promosinya juga bisa uh, dilakukan melalui sosial media sehingga jangkauannya lebih luas. Selain juga perluasan pasar, juga dapat dilakukan dengan pengembangan produk. Nah, pengembangan produk secara substansial dalam artian menciptakan produk namun memiliki unsur yang sama dengan produk inti. Contohnya tadi itu uh, mie instan Indomie itu ya. Dia mengembangkan produknya dengan tidak hanya mie instan ada kuahnya tapi juga ada mie goreng itu juga bisa. Tahu eh, apalagi ya pengembangan produk ini ya. Kayak Honda. Honda ini kan juga selain dia kendaraan juga peralatan musik juga sih Honda. Sama nggak sih Honda yang peralatan musik dengan Honda? Honda ini kendaraan sama ya Honda ini. Itu Yamaha, Pak. Oh Yamaha, Honda itu Pak, ada apa tuh Yamaha namanya? Apa sih namanya? apa? Alat yang buat ngedot air. Hah? Apaan? Merek Honda Sanyo, kan ya Pak ya? Sanyo, bukan. Bukan yang di sawah itu loh, mesin sedot air. Apa sedot air? I know. Ya, apa sih itu? Iya. Ah nggak tahu mereknya. Emang ada merek Honda? Ada harusnya ya itu ya. Kan itu Ada. mereknya Robot kalau nggak salah, Pak. Robot ya, yang Honda itu. Roda Honda. Bentar. Saya juga nggak tahu Honda produk Honda. Saya juga nggak tahu. Mari kita lihat. Dan ntar sok tahu salah lagi pun. Sok tahu salah. Bentar. Ini ada. Oh iya ada. Honda ini mobil, sepeda motor sama macam-macam loh. Ada traktor kayak pemotong kayak ini motong rumput gitu Hmm, ada, robot ada, mesin pesawat sedot air. ya kayak gitu. Apa sih nama mesin sedot air ini nih? Hmm. Bukan penyedot air deh namanya, nama istilahnya Jet apa pump. sih? Apa sih Eh, namanya? pump, Jet pump. pompa, Jet pump. pompa, jet pump, iya Pompa pompa. air gitu. Yang buat di sawah itu loh Pak. Kayaknya pompa air itu pompa air ini ya pompa air sih itu Nggak di sama. sawah juga sih, kadang di... Iya ya, ternyata banyak loh produk Honda ini. Itu pengembangan produk. Ntar ya, aku share, ntar share pom Honda produk, Honda, Honda. Aku bisa share screen. Gambar. Ini kemudian aku share, stop sharing dulu. Kemudian share lagi screen, entire screen. This one aja deh. Entire screen. Nanti kita share. Oke. Nah, bisa lihat nggak ya? Nah, Iya.
E-mobility. Ini dari internet. Honda ini, dia ini produknya nih, ya kan, dia ada ini nggak sih yang Mbak maksud? Yang ini ya, pompa air yang kayak ini, bukan ya? Pompa air Hmm, pompa air. Mungkin ya, ini yang kayak mesin, apa ini, mesin bajak. Itu penjepit bajak, Pak. bajak kan. Bajak. Ini juga kan, bajak Iya. kan, Tapi ya kalau yang kan? pompa air nggak Sama, ada di gambar sini kayaknya. ini generator atau ini diesel. Terus ini Diesel. robot, apa ini nggak kelihatan gambarnya. Terus ini apa, kayak pesawat-pesawatan atau pesawat beneran? Pipa Honda jet motor kayaknya, Pak. bebek. Apa ini? Ini kayak pesawat perintis gitu, pesawat perintis. Terus ini mobil, jelas ya. Ini sepeda motornya cc-nya macam-macam, cc-nya macam-macam. Terus ini ya berarti ini juga pengembangan produk, intinya seperti itu ya. Intinya dia Honda tidak hanya ini, Yamaha ini juga ke alat musik juga. Segala ke alat musik kalau Yamaha. Malah ada ada organ merek Yamaha. Oh, oke. Ini ya Mas contohnya pengembangan produk ya. Semoga paham. Bajak air, pembajak. Oke. Kemudian ada integrasi horizontal. Integrasi horizontal ini adalah dilakukan melakukan akuisisi, yaitu membeli perusahaan lain yang menghasilkan produk yang sama, yang sebelumnya menjadi pesaing perusahaan. Jadi, kalau akuisisi atau horizontal ini kan garis mendatar. Jadi, dia adalah membeli atau menggabungkan produknya dengan produk sejenis. Ada 2 tahapan. Yang pertama adalah mempercepat perluasan. Yang kedua, oh, 2 fungsi bukan 2 tahapan. Yang pertama adalah melakukan percepatan, yang kedua adalah mempertahankan keberlangsungan hidup. Ada 2 fungsi. Yang pertama adalah lakukan percepatan, kemudian mempertahankan kelangsungan hidup. Jadi, integrasi horizontal ini salah satu contohnya adalah akuisisi. Nah, akuisisi ini dilakukan apabila menggabungkan, membeli perusahaan lain, ya, yang sejenis, yang sebelumnya jadi pesaing perusahaan. Jadi sejenis. Oke. Contohnya apa? Integrasi horizontal. Contohnya apa? Bank dulu tuh bank ya. Itu merger sih, bukan membeli. Beda ya. Akuisisi sama merger itu beda ya. Akuisisi itu membeli. Jadi dulu pesaing kemudian dibeli. Oh, perusahaan tempat saya Ericsson. bekerja dulu. Sony Hah? Ericsson. Sony Ericsson. Sony Ericsson itu merger atau akuisisi? Bentar, saya cek dulu. Sony Ericsson. Sekarang udah nggak ada loh itu. Sony Ericsson itu sekarang udah nggak ada loh. Oh, Sony Ericsson itu Sony acquired Ericsson share. Oh, bentar, joint venture or acquisition. Oh, itu merger. Dia merger, bukan membeli. Dia merger. Jadi dia merger or joint venture. Joint venture ini kayak dia bekerja sama atau merger ini melebur jadi satu. Mbak Agus Nur Khotimah, hujan terus banget Facebook, plus Pak. petir. Kenapa? Facebook itu mengakuisisi WhatsApp itu bisa jadi contoh apa enggak, Pak? Bentar. Itu dibeli ya itu ya. Iya itu bisa, boleh. Itu dibeli kan sama ini ya, sama Facebook ya. Iya kan? Apa yang dibeli tadi? Sorry. Facebook sama WhatsApp, Pak. WhatsApp. Bentar. Merger apa? Oh ya, Facebook purchase WhatsApp. Itu akuisisi, betul. Facebook. Tadi siapa yang jawab? Siapa tadi yang jawab? Ina, Pak. Mbak Ina Sabari. Bentar. Ina. Bentar, saya tambah poin juga.
Ina. Mbak Kusnul di mana itu posisinya hujan petir? Mbak Kusnul di Hong Kong. Mbak Kusnul di mana sih posisinya? Di Di Taipei. Taiwan itu, Pak. Taiwan. Di Taipei. Ya. Emang hujan? Taipei hujan. Saya di Kaohsiung lagi. Kaohsiung soalnya. Hujan. Kasihan banget. Muka saya tuh kan dari Jumat hari Jumat siang ke Kaohsiung. Dari Taipei kan saya tinggalnya di Taipei ya. Itu 2 hari sebelumnya itu udah hujan 2-3 hari cucian nggak ini, nggak kering, pusing. Oke, itu ya contoh akuisisi tadi ada Facebook membeli WhatsApp. Kalau Sony Ericsson bukan, Sony Ericsson itu merger ternyata, ya. Jadi integrasi vertikal itu adalah membeli pesaing, ya, bukan merger. Jadi bedain ya, akuisisi dan merger. Akuisisi itu membeli, kalau merger itu bergabung. Jadi nggak ada yang menang dan yang kalah, ya. Oke. Integrasi vertikal. Integrasi vertikal ini melakukan perluasan usaha yang sebelumnya menjadi bidang garap pemasok. Contohnya, ini beda lagi. Vertikal ini kan garisnya ke atas ya. Jadi dia ini berusaha untuk membeli saluran distribusinya. Contohnya yang saya tahu tuh Indofood. Tahu ya Indofood ya? Indofood ini produksinya apa? Tepung. Tepung Bogasari ya sih? Ya kan? Indofood, tepung Bogasari. Cakra kembar, segitiga biru, sama satunya apa? Cakra kembar, segitiga biru, sama lupa saya. Dulu saya sering bikin kue. Ibu saya jadi sering tahu. Segitiga Bogasari produk Bogasari. Cakra kembar, segitiga biru, sama lupa satunya apa ini. Kunci, namanya kunci. Kunci biru. Nah, jadi ingat deh, kunci biru. Nah, kemudian selain dia punya tepung, kemudian dia punya Indomie, ya kan? Indomie. Kemudian di Indofood juga punya kecap dan saus Indofood. Jadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia membuat mie, dia sudah punya perusahaan tepung. Kemudian bumbu dari mie, dia sudah punya perusahaan kecap dan perusahaan saus. Enak dong berarti dia sudah punya lini. Jadi dia sudah punya, jadi dia nggak perlu nih membeli tepung dari orang lain, dia sudah punya perusahaan tepung sendiri. Sekalian dia bikin perusahaan saus sendiri, dia perusahaan kecap sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, untung lagi dia. Dan setahu saya, dulu ketika saya mau PKL cari perusahaan itu di Surabaya itu ada pelabuhan namanya Tanjung Priok ya. Tanjung Perak. Tanjung Priok apa? Di Surabaya itu apa? Tanjung 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 Perak, Pak. Tanjung Tanjung Priok Perak di ya. Jakarta. Iya, Tanjung Priok. Aduh, geografi saya maafkan. Tanjung Perak ya di Surabaya. Nah, itu si Indofood itu dia punya dermaga sendiri untuk mengirimkan barangnya melalui laut, melalui eee, air, perairan. Jadi kayak dia menggunakan kapal ini dia punya dermaga ya, port sendiri ya. Dia juga menguasai atau di belakang pabriknya. Jadi di belakang pabriknya itu ada ya itu punya sendiri saluran distribusi sendiri. Jadi ini tidak perlu menyewa. Jadi ini yang disebut dengan integrasi vertikal. Jadi dia menguasai tepung, kecap, mie instan, plus dia juga distribusi. Nah, jika memasuki bisnis baru yang sebelumnya di bisnis usaha memasok, proses ini dinamakan dengan integrasi ke belakang. Jika bisnis baru yang sebelumnya bidang usaha konsumen, proses tersebut dinamakan integrasi ke depan. Ya, intinya adalah integrasi vertikal ini adalah dia menguasai rantai pasokan, ya, mulai dari bahan pendukung sampai bahan pengemas, dia semua menguasai, seperti itu. Jadi nggak bingung-bingung kalau mau bikin produk, kayak Indofood ini, pinter dia.
Ya pinter. Jadi, eee, mau bikin mie, Indomie, dia tepungnya dia ngambil aja dari si perusahaan Bogasari jadi. Kemudian untuk kecap sirup ya ini, ngambil dari kecap sama sausnya, dia ngambil dari perusahaan kecapnya, itu integrasi vertikal. Jadi dia menguasai rantai pasokan. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya itu ya otomatis beban biaya strategis yang harus ditanggung, itu jadi lebih banyak. Kemudian mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam memilih partner, ya kadang kan partner partner perusahaan ini lebih lebih apa namanya, eee, lebih baik ya, tapi karena kita ya udahlah kita terpaksa tidak menggunakan alternatif lain karena kita sudah punya sendiri. Menurut saya somehow maaf tadi internet saya bermasalah. Oke. Tadi saya mana ya? Bisa lihat slide saya kan ya? Bisa lihat slide saya ya? Oke. Teman-teman bisa lihat slide saya ya? Halo halo? Bisa, Pak. Oke, good good. Tadi sorry, kepotong. Berikutnya diversifikasi konsentrik. Kata dia ada sorry, tadi vertikal ya, diversifikasi vertikal, integrasi vertikal. Sekarang kita masuk ke diversifikasi konsentrik, yaitu uh, terjadi apabila perusahaan memutuskan melakukan ekspansi usaha dengan menambah unit usaha baru, baik dengan pertumbuhan internal maupun akuisisi dengan bidang yang masih keterkaitan. Nah, dia menambah unit usaha baru, baik dengan pertumbuhan internal maupun akuisisi dengan bidang yang masih keterkaitan. Nah, kalau yang tadi itu konsentrasi aja, dia tidak melakukan penambahan bisnis, dia hanya berfokus pada bisnisnya sendiri. Nah, diversifikasi konsentrik, dia ini
similar atau serupa dengan integrasi horizontal, ya. Dia menambah bisnis baru baik dengan melakukan pertumbuhan internal dari dalam perusahaannya maupun akuisisi dengan bidang yang masih keterkaitan. Contohnya adalah Pepsi. Nah, Pepsi ini contoh ya, pernah minum Pepsi ya yang warnanya biru itu. Nah, dia ini memiliki usaha dengan membuat perjanjian dengan KFC, Pizza Hut, Taco Bell, dan Frito-Lay untuk sehingga ketika orang beli fried chicken makan di tempat minumnya dari Pepsi. Atau beli makanan di Pizza Hut, dia minumnya dari Pepsi. Kayak gitu. Jadi dia ini berusaha untuk mengembangkan bisnisnya boleh dengan akuisisi, boleh dengan bekerja sama, boleh melakukan usaha internal. Jadi nggak harus akuisisi. Pokoknya dia mengembangkan bisnisnya, tapi dia dalam usaha yang sejenis, misalnya makanan dan minuman. Contohnya di sini adalah Pepsi. Nah, kalau teman-teman pernah makan misalnya KFC, itu minumnya boleh pilih kan, minum teh atau minum soda. Nah, kalau soda dulu biasanya itu kontrak ya. Dulu ada momen minum soda ini mereknya dari Pepsi, gitu. Atau misalnya Pizza Hut. Pizza Hut ini dia orang beli Pizza Hut, minumnya pasti dikasih minuman soda, nah itu dari Pepsi. Nah dengan ini otomatis apa yang terjadi? Ya penjualannya jadi bertambah seperti itu. Atau perusahaan saya dulu kan kecap sirup ABC ya. Nah kayak Heinz ABC ini salah satu produknya adalah sambal. Nah sambal ini dia ini pernah kerjasama dengan Pizza Hut. Jadi ketika makan pizza, itu kan ada topping saus sambalnya. Nah, saus sambalnya ini dari kayak saus sambal ABC. Nah, ini adalah salah satu contoh dari diversifikasi konsentrik. Dia mengembangkan produknya dengan kerjasama, akuisisi, merger, atau dan lain-lain dengan perusahaan sejenis. Seperti itu. Itu contoh diversifikasi konsentrik. Ada juga diversifikasi konglomerasi. Nah, dia ini melakukan usaha, membentuk unit usaha strategis baru pada berbagai bidang usaha. Jadi tidak harus dengan perusahaan yang sejenis seperti makanan dan minuman. Itu kan related ya atau ada hubungannya. Nah, kalau konglomerasi ini tidak ada hubungannya. Sama sekali tidak memiliki keterkaitan bidang usaha yang sebelumnya telah dimiliki. Nah, untuk konglomerasi ini syarat permodalannya biasanya lebih besar, ya, karena uh, karena dia berbeda sama sekali. Mungkin teknologi dan cara bisnis menghandle perusahaannya berbeda untuk konglomerasi. Pertanyaannya, ayo adakah yang bisa memberikan contoh diversifikasi konglomerasi? Contohnya apa? Contoh diversifikasi kontennya, oke. Oke, betul. Nasubani. Oke. Konglomerasi. Kayak konglomerasi. Kira-kira contohnya apa? Dia ini memperluas bisnisnya dengan melakukan kerjasama, kemudian membentuk usaha baru, mungkin akuisisi merger dengan siapa ini Mbak siapa nih Mbak siapa nih unknown user ini siapa ini Pak, izin ya Mbak menjawab. Uun, silakan Mbak Uun. Dalam itu diversifikasi konglomerasi itu kan perluasan yang kayak akuisisi gitu ya Pak. Tapi tidak sejenis. Oh. Tidak sejenis. Itu ya kayak apa perusahaan Lipo itu Pak. Lipo Group gitu. Oh ya, itu ada Asura. Apa aja? Boleh disebutkan nggak? Lipo Group. Iya. Group. Lipo Group ini ada ini loh saya bantu. Bentar. Lipo Group ini Mbak Kusnul. Oke.
Lipo Group ini contohnya, bentar ya, saya share screen ya. Nih, ada macam-macam. Ada universitas, UPH. Kemudian ada real estate juga ada. Kemudian, bentar ya, saya share ya. Nih. Bisa kelihatan ya slide saya ya. Lipo Group Luxury Development. Ada retail. Dia punya Matahari, Hypermart, and Boston. Real estate. Lipo Homes, Lipo Cikarang, First Rate, nggak tahu ini apa, and Lipo Malls. And he also have Lipo Malls. And then TMT. I think it's about what is it? Linknet Bold Big Cinema X. Oh, ini yang berhubungan dengan hiburan ya. Dia punya Cinemax, and Matahari Malls. Healthcare. Also have hospital. Dia juga punya rumah sakit. Financial services. There is a insurance dan juga education, yaitu universitas UPH, Universitas Pelita Harapan. Jadi betul, Lipo Group ini mungkin salah satu contoh dari diversifikasi konglomerasi. Mungkin yang lain sebelum kita masuk ke presentasi, bisa memberi contoh yang lain. Apa yang dimaksud dengan diversifikasi konglomerasi? Contohnya apa? Walt Disney, Samsung, coba Mbak Uut ya. Kita cek betul nggak Samsung. Kayaknya Samsung ini masih bukan masih bukan konglomerasi deh. Konglomerasi ini dia ini nggak ada hubungannya kayak tadi, betul. Nah, kalau Samsung ini dia ini masih berhubungan semua dengan elektronik. Coba Walt Disney. Walt Disney. Walt Disney ini juga dia masih hubungannya dengan hiburan anak-anak kan. Dengan hiburan, taman hiburan dan animasi Disneyland gitu. Jadi bukan. Kalau konglomerasi ini dia ini lebih ke pengembangan bisnis tapi dia tidak ada hubungannya. Seperti yang dikatakan Mbak Uun tadi, Lipo itu boleh. Kalau kayak Samsung ini dia masuk ke konsentrik, diversifikasi konsentrik. Dia mengembangkan usaha tapi masih dalam satu jenis perusahaan. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai diversifikasi konglomerasi dan diversifikasi konsentrik. Beda ya. Kalau diversifikasi konsentrik ini dia ini lebih ke mengembangkan usaha, tapi perusahaannya masih sejenis. Kalau konglomerasi, mengembangkan usaha semuanya diembat. Kayak Lipo tadi itu benar, Lipo. Yang saya tunjukkan di screen tadi, Lipo Product. Oke. Dia semua ada nih. Dia semua ada. Mulai dari retail, real estate, kemudian entertainment, kesehatan, finansial, education, semuanya ada. Ini yang disebut dengan usaha diversifikasi konglomerasi. Jadi jangan kebalik ya. Diversifikasi konsentrik sama ini Mbak HM Sampurna. Coba kita cek ya. HM Sampurna.
HM Sampurna ini others product. Dia masih bergerak di bidang rokok sih. Nih ya, Kalau saya cari. Sinarmas, Pak, Sinarmas itu mungkin bisa masuk. Sinarmas. Siapa yang jawab tadi? Ina, Pak. Mbak Ina. Sinarmas. Nah, Sinarmas ini bisa nih, Sinarmas. Kalau HM Sampurna ini masih apa namanya? Rokok. Nah, Sinarmas ini bisa. Sinarmas ini dia produknya bentar ya. Nih. Nggak kelihatan tapi dia sama-sama ada pulps and paper product, jadi kertas. Ada financial services atau bergerak di bidang banking, real estate, kemudian smart friend, telecommunication, agribusiness and food, agribusinesses and food, agribusiness and food. Nah, ini juga bisa. Oke, itu betul, Mbak Ina. Oke, correct. Ya. Jadi konglomerasi tadi contohnya Lipo sama eh, apa tadi yang terakhir tadi Sinarmas. Oke, itu bisa. Jadi dia ini konglomerasi ini namanya konglomerat. Kenapa? Dari kata konglomerat. Konglomerat ini apa sih? Dia kaya kan ya? Dia kaya. Jadi konglomerat ini artinya dari kata konglomerasi dari kata konglomerat. Jadi dia kaya. Jadi semuanya itu diembat sama dia gitu. Ya pokoknya intinya paham ya teman-teman ya konglomerasi dan diversifikasi konglomerasi dan diversifikasi konsentrik. Kalau konsentrik ya dia masih sejenis. Contohnya Pepsi dengan kerjasama, nggak harus membeli, tapi juga dia bekerja sama itu juga bisa. Pepsi dengan Pizza Hut. Nah, ketika beli Pizza Hut, kemudian minumnya dari Pepsi itu juga bisa. Oke, itu. Itu terkait dengan beberapa usaha pertumbuhan pasar. Sekarang kita masuk ke presentasi. Yang presentasi kelompok berapa? Presentasi kelompok berapa hari ini? Terakhir ya? Sesi berapa sih? Hmm, kelompok 5. Ada Mbak Ajeng, Dijayanti, Linawati, Romatul Umah, Uun Kuniri, dan Wahid Tamimi. Oke. Bentar. Saya share dulu ya screen-nya ya. Bisa terlihat slide-nya? Slide presentasi. Bapak mohon maaf, ini kita kemarin udah presentasi ya Pak, minggu kemarin. Oh, ini minggu kemarin ini. Udah Pak, kita juga udah Oh jawab iya, pertanyaannya. Pak. lupa. Salah Mohon maaf ya download. Pak ya. Enggak apa-apa. Saya yang salah Oke, download. iya nggak apa-apa Pak. Lupa. Siapa yang kemarin udah kirim presentasinya ya? Kelompok siapa kemarin ngechat saya di WhatsApp minta. Oh, saya Pak. Oh, Bentar ya. Ah iya lupa, modul 9. Pak, udah saya kirim. Iya, ini baru saya buka. Bentar ya, sekali lagi, saya share sekali lagi. Ini, betul ya? Kelihatan ya, slide-nya ya?
boxannya kelihatan nggak? Iya, Pak. Heeh. Tuh ya. Kan. Oke. Kalau begitu silakan dibuka ya Mbak Deni, Mas Didin, Saina, Kusmini, Mbak Nindi. Boleh dibuka, saya bantu operator. Selamat siang buat Bapak dosen. Buat Oke, dosen pembimbing Bapak Aditya dan Heeh. teman-teman semua. Saya perwakilan kelompok dari 6. Saya sendiri Deni Ernawati, terus Didin Afifudin, Sainah, Kusmin, dan Nindi Ningtyas. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen strategi modul 9, keunggulan biaya dan diferensiasi, analisis statis dan dinamis. Oke. Mbak, saya mute ya. Maksudnya saya mute diri saya sendiri supaya suaranya nggak berisik ya. Langsung silahkan presentasi, nanti bilang next gitu aja. Oke? Iya, Pak. Iya, Pak. Kegiatan belajar 1. Keunggulan biaya dan diferensiasi. A. Keunggulan biaya. Dalam strategi ini, perusahaan berusaha menawarkan barang yang dijual dengan harga yang lebih rendah. Perusahaan dituntut menguasai pangsa pasar yang relatif besar dan memiliki keunggulan bersaing. Perusahaan juga dituntut mampu menciptakan desain barang yang sederhana meliputi inti barang, core produk, dan produk barang generik produk. Strategi keunggulan biaya amat rentan terhadap perubahan teknologi. Perubahan teknologi yang cepat menjadikan beban reinvestasi perusahaan amat berat. B. Diferensiasi. Dalam strategi ini, perusahaan berusaha memproduksi dan memasarkan barang dengan karakteristik tertentu yang memiliki ciri khas. Manajemen memiliki banyak pilihan pendekatan teknik, seperti rasa, desain, citra, dan prestis, reputasi, teknologi, pelayanan konsumen, jaringan distribusi, ketersediaan suku cadang, kualitas, dan keragaman jenis barang. Resiko strategi diferensiasi. Pertama, sekiranya pembeli tidak melihat keunikan yang signifikan pada barang tersebut, sangat mudah ditandingi oleh strategi harga murah. Kedua, strategi diferensiasi juga tidak menghasilkan keuntungan yang optimum jika imitasi terhadap barang tersebut dapat dengan mudah dan cepat dilakukan. Terakhir, strategi diferensiasi juga tak mudah diterapkan jika perbedaan antara harga premium yang ditawarkan dengan harga barang pesaing yang menggunakan strategi keunggulan biaya terendah terlampau jauh. Lanjut, Pak. C. Strategi fokus. Berusaha memusatkan perhatian perusahaan untuk melayani satu atau beberapa segmen pasar tertentu saja. Strategi fokus dimulai dengan jalan memilih satu ceruk pasar, a market niche, tertentu yang memiliki preferensi kebutuhan barang yang khas, dengan cara menjual barang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing, cost focus. Resiko strategi fokus adalah ada perubahan selera ceruk pasar yang dituju dan mengarah pada kecenderungan selera umum. Muncul karena pesaingnya mampu menemukan strategi memasuki segmen pasar yang sebelumnya hanya menjadi sasaran perusahaan yang menerapkan strategi fokus. Pak, ini dilanjutkan sama Bang Didin. Ada nggak orangnya? Orangnya ada nggak, Mbak Masjid ini ada nggak? Bisa. Bentar, saya. Enggak. Bang Afi nggak bisa on ya? Bentar. Orangnya ada nggak? Orangnya ada nggak? Hari ini hadir nggak? Nggak ada. Enggak, belum lihat, Pak. Bentar sih, saya lihat di daftar. Bentar, ada nggak orangnya? Afi.
Oh ini Mbak Afi, Mbak siapa? Mbak Ajeng, Anggi, Iya, Asa. Afi. Afi itu ada tuh, ada nama Mandarinnya juga tuh. Oh, mungkin nggak bisa on, Pak. Cafe. Tidak, Pak, saya lanjutkan saja. Oke. Nggak usah dibaca, yang penting aja Mbak yang dibaca, biar nggak capek. Itu tadi Ntar belum, ya. Pak, yang kayak gambar yang di atasnya tadi. Yang Yang slide ini. ketiga. Ya. Oke. Bisa dilihat dari gambar tersebut, perusahaan yang tak mampu memiliki salah satu keunggulan dari ketiga macam strategi generik tersebut biasanya akan menjadi perusahaan yang terperangkap di tengah, stuck in the middle, yang sama sekali tidak memiliki keunggulan bersaing. Perusahaan tersebut hampir tidak memiliki kekuatan mengembangkan diri. Lanjut, Pak. Seperti gambar di samping itu, kemungkinan keberhasilan mencapai dua keunggulan strategi secara simultan lebih bersifat sementara, bukan merupakan kekuatan yang relatif permanen, setidaknya secara teoritik, karena diferensiasi berkecenderungan memerlukan biaya tinggi. D. Terperangkap di tengah. Posisi terperangkap di tengah atau stuck in the middle dapat terjadi ketika perusahaan gagal menerapkan salah satu dari tiga kemungkinan strategi bersaing generik. Keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus secara ajak pada umumnya kegagalan ini terjadi karena perusahaan tidak mampu bersedia memilih salah satu pilihan strategi secara tegas. Posisi terperangkap di tengah biasanya perusahaan tidak mampu memperoleh laba, terkecuali jika misalnya pasar ternyata diisi oleh perusahaan yang memiliki posisi kurang lebih sama. Kemungkinan perusahaan justru berhasil dengan lebih baik ketika perusahaan tersebut benar-benar berhasil memadukan dua strategi yang dari permukaan tampak atau terkesan bertentangan oksimoron. Lanjut, Pak. Kegiatan belajar 2. Boleh saya lanjutkan, Mbak? Oh. Ya, tadi lagi di luar soalnya. Oke, Mas Afi boleh bantu. Bang Afi, itu nanti kan Sainah katanya nggak bisa, Ya, nanti bisa bantu. ini saya yang lanjutkan aja. Oh, oke, makasih. Ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan coba menjelaskan untuk kegiatan belajar 2 dari modul 9 ini. Untuk kegiatan belajar 2, kita akan membahas keunggulan biaya dan diferensiasi dalam analisis dinamis. Sebelum kita lanjut ke kritik pendekatan statis, itu kenapa ada analisis dinamis? Itu sebenarnya dari zaman dahulu kala, pas zamannya Porter ini menyatakan maksudnya analisis statis ini dikritik karena banyak dari sesuatu dari pendekatan kritik, yaitu kegiatan yang fokus pada posisi terperangkap. Sebentar. Jadi perusahaan ini tuh pendekatan ini, kenapa muncul pendekatan dinamis ini? Karena pendekatan statis ini beranggapan bahwa perusahaan dapat setidaknya memiliki kemungkinan yang lebih dari cukup untuk mempertahankan keunggulan bersaing yang dimiliki secara berkelanjutan atau sustainable competitive advantage. Dalam merumuskan strategi bersaingnya, perusahaan tersebut hanya mendasarkan diri pada analisis lingkungan bisnis dan profil perusahaan pada suatu momen atau waktu tertentu saja, one point in time. Perusahaan diminta untuk mengambil langkah kecil bertahap dan terus-menerus merumuskan keunggulan bisnis bersaing yang dimiliki seiring dengan perubahan waktu.
Akibatnya, perusahaan akan tetap dan terus mampu menentukan standar permainan dalam persaingan pasar. Perusahaan terus berada di jalur terdepan. Eee, Selanjutnya kita ke arena dan eskalasi persaingan. Berbeda dengan pendekatan statis, pendekatan dinamis mengenal 4 macam arena persaingan yang jika disederhanakan dengan sedikit berlebihan dapat berupa urutan tangga atau eskalasi persaingan. 4 macam arena tangga utama persaingan disebut dalam persaingan tersebut menurut D. Adveni tahun 1994 adalah yaitu 1. Harga dan kualitas, 2. Waktu dan pengetahuan atau teknologi, 3. Penciptaan halangan memasuki pasar, 4. Ketangguhan keuangan perusahaan. Analisa dinamis berusaha menggambarkan perubahan tingkat intensitas persaingan sejak yang paling sederhana dengan hanya mengandalkan kualitas dan harga menuju atau mendekati dan sekalipun tidak pernah sampai pada struktur pasar persaingan sempurna. Next, Pak. Berikut ada gambarnya ya, maksudnya arena dan eskalasi persaingan. Ini Langsung ada 7 dibaca anak tangga, langsung ada 7 anak dibaca ininya aja, Mas, langsung dibaca penjelasan di kanan yang di samping kanan itu aja. Baik. Teman-teman yang lain bisa dilihat sendiri ya tangga eskalasi persaingannya. Mas Afi minta tolong dibaca yang ini bagian kanannya ya. Baik. Arena persaingan harga dan kualitas atau cost quality advance terdiri dari 7 anak tangga yang menggambarkan dinamika dan tahapan persaingan internal dalam suatu arena. Ketujuh anak tangga tersebut adalah perang harga, pencarian posisi harga dan kualitas, posisi jalur tengah, pengisian seluruh ceruk pasar, pengepung dengan pengisian ceruk tertentu menuju keunggulan kualitas yang prima dan pengulangan siklus persaingan. Keunikan kompetensi sumber daya manusia dan kekayaan tidak berwujud lainnya atau intangible asset terdiri dari 6 anak tangga. 6 anak tangga tersebut adalah pemanfaatan keunggulan pemasar pertama, imitasi dan perbaikan atau improvement, lalu ada pembatasan imitasi, mengatasi pembatasan imitasi, transformasi keunggulan bersaing, dan integrasi vertikal ke hilir. Lanjut, Pak. Ini bisa kita langsung ke anak tangga persaingan dan kualitas harga. 1, perang harga. Jadi ini ada 7 anak tangga dan ini kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada perang harga. Perusahaan tertentu memutuskan untuk menggunakan penurunan harga sebagai salah satu strategi bersaing, maka tidak memerlukan waktu tunggu time lag yang lama. Hampir secara instan, Tailon dan Datril pernah mempraktekkan strategi ini dalam waktu yang relatif lama. Pepsodent dan Proden juga memiliki pengalaman bersaing yang perang harga. Dalam perang harga, ini banyak sekali contohnya dalam perang harga ini di kehidupan sehari-hari kita, seperti Aqua sama Minerale dan sebagainya, itu banyak kita jumpai lah di kehidupan sehari-hari. Lanjut, Pak. Nah, ini kita bisa lihat gambar strategi perang harganya. Mereka memilih perang harga secara sembunyi atau disguised price war. Pencarian dan penyediaan pembiayaan pembelian, pemberian pelayanan jasa dan reparasi, atau pergantian dihitung sebagai variabel penyelesaian harga. Harga penawaran tetap tinggi tanpa perlu secara formal diturunkan, akan tetapi berbagai fasilitas disediakan pada masa sepi. Strategi ini banyak dilakukan oleh industri perumahan, perkantoran di Indonesia. Misalnya yang terjadi di pertengahan dasawarsa 90-an. Phantom price war adalah ini ada yang pertama kita ada disguised
disguise price war atau perang harga secara sembunyi. Itu banyak dilakukan ya di perusahaan-perusahaan Indonesia seperti Garuda. Contohnya Garuda ya, perusahaan Garuda itu maskapai yang high end gitu, maksudnya orang-orang tertentu saja yang bisa naik karena harganya yang high price gitu kan. Tapi dia menyediakan pesawat yang low cost carrier, yaitu ada Citylink, seperti itu. Jadi, walaupun, harganya diturunkan, tapi ada, Garuda untuk level tertentu dan Citylink untuk low cost carrier, seperti itu. Maksudnya pesawat yang, biaya murah tapi dengan fasilitas yang, sesuai harga, seperti itu. Lalu kita selanjutnya ada phantom price war. Harga awal dibuat rendah, tetapi secara keseluruhan konsumen akan dibebani dengan biaya tambahan lain jika bersangkutan memutuskan untuk tetap menggunakan barang tersebut. Ini sama lah seperti itu, maksudnya banyak sekali contoh yang yang tadinya harganya rendah, ternyata pas dibayar di akhir tetap aja harganya sama, seperti itu. Tetap harga mahal, seperti itu ya. Jadi yang kedua kita perubahan posisi relatif. Perusahaan mengubah posisi dengan bergerak dari titik C menuju titik L. Posisi kepemimpinan biaya, perusahaan ini menaruhkan barang berkualitas rendah dengan harga yang juga rendah. Opsi lain, perusahaan bergerak dari titik C menuju titik D atau diferensiasi. Perusahaan tersebut menawarkan barang berkualitas tinggi. Perlu diingat bahwa titik C ini yang penjelasan dari gambar 9.23 ya. Yaitu ini contohnya perusahaan Mercedes yang berusaha dan bergerak menempati posisi pendekatan dengan Cadillac yang dilakukan oleh Nissan Stance untuk mendekati Yugo. Ini salah satu contohnya, yaitu mobil Mercedes itu pasti sebanding gitu loh. Maksudnya ada bersaing dengan mobil Cadillac itu. Akibatnya Mercedes dipersepsikan oleh konsumen sebagai merek mobil yang tak jauh berbeda secara signifikan dengan Cadillac, Nissan, Stance, dan Yugo. Segmen pasar yang dituju tidak mengalami perubahan sebelum maupun sesudah perubahan strategi. Bisa lanjut, Pak? Nah, ini ya. Cara ini memaksa konsumen yang berasal dari segmen pasar berpendapat rendah untuk melakukan pilihan apakah mereka akan membeli barang dengan harga yang semurah mungkin atau membeli barang dengan nilai kualitas tertinggi per rupiah uang yang dibayarkan. Real keputusan yang disediakan bagi segmen pasar yang berpendapatan tinggi, apakah mereka akan membelanjakan uangnya untuk memperoleh barang yang berkualitas terbaik atau membelanjakan sebagian uangnya dengan memperoleh nilai tertinggi per rupiah dengan uang yang dibelanjakan. Ya, ini kita tahu ya, ada harga barang, ada juga kualitas. Semakin tinggi harga barang, juga ada kualitas yang kita dapat atau manfaat yang kita dapat dari barang tersebut. Seperti itu. Lanjut, Pak. Kita lanjut ke posisi jalur tengah. Ini ada gambarnya, jadi posisi jalur tengah atau M tidak sama dengan posisi terperangkap di tengah, stuck in the middle, yang terletak pada titik SM atau SM. Tidak mampu menawarkan perbandingan harga dan kualitas yang sama dengan perusahaan yang berposisi di DL dan M. Ini contohnya banyak sih kalau ini ya. Kalau menurut saya contohnya itu ada Bluebird. Dia itu posisi yang tidak, posisi perusahaan Bluebird ini perusahaan taksi, yang zaman dulu itu hype banget dan orang-orang tertentu aja yang bisa naik taksi Bluebird gitu kan. Tapi sekarang udah beda nih, karena ada pesaingnya yaitu ada Gojek, ada Grab, dan lain sebagainya. Kalau dulu kan saingannya Bluebird itu hanya Metro Mini dan angkot, kalau di Jakarta ya, seperti itu. Metro Mini dengan hiruk-pikuk permasalahannya, copet dan debu dan lain sebagainya ya kan untuk Metro Mini, sedangkan angkot dengan
pengap dan selain sebagainya tanpa keamanan dan kenyamanan gitu yang didapat konsumer. Jadi, untuk sekarang, untuk Bluebird itu, menurut saya dia stuck di tengah, tapi dia ada perubahan signifikan. Karena apa? Karena mereka ada persaingan antara Gojek dan Grab gitu loh, yang memberikan kenyamanan yang dengan mobil pribadi yang jelas dengan nyamannya terurus gitu kan, kenyamanan yang diberikan juga wah gitu kan. Jadi, Bluebird ini berkembang gitu loh. Dia dengan, memberikan pelayanan dengan aplikasinya sendiri dan, kelas tersendiri gitu kan, seperti itu. Jadi, ini contohnya kenapa posisi jalur tengah gitu loh. Jadi Bluebird ini melakukan perubahan di perusahaannya sendiri. Kita lanjut ke pengisian semua cekruk yang keempat. General Motors dengan merek Chevy atau Pontiac, Buick atau Old dan Cadillac yang masing-masing merek diarahkan untuk segmen ceruk pasar tertentu. Suzuki, Katana, dan Escudo Sidekick sebagai pesaing dari Isuzu, Forza, dan Panther. Ini segmen segmen pasar yang bisa kita lihat gitu loh. Kalau ini contohnya ya itulah ada Cadillac dan Katana dan Escudo ini merek-merek mobil-mobil yang dulu ya, cuman untuk sekarang paling ada Avanza dan Ayla, terus ada Innova dan satu lagi, kalau Innova itu ada Kijang gitu kan, seperti itu. Jadi ini untuk contoh, merek-merek mobil yang zaman dulu ya, kalau sekarang ya itu, perbandingannya seperti itu. Bisa lanjut, Pak? Afi, katanya Nindi mau presentasi. Oke, kalau gitu. Yang kelima berarti. Baik, Mbak Nindi, silakan. Baik, terima kasih Kak Afi. Kelima itu, maaf Kak Adit, bisa next. Terima kasih. Untuk kelima yaitu mengepung pada posisi ekstrim dan sisa ceruk. Selain memerlukan biaya yang besar, pilihan mengisi ceruk paksa juga itu meski pasar. Sehingga kadangkala perusahaan berskala kecil dan menengah memiliki kesempatan untuk melakukan rekayasa strategi dengan baru. Biasanya perusahaan mencoba mengimbanginya dengan menempatkan diri pada kedua posisi ekstrim, yaitu menjual barang dengan kualitas amat rendah dengan murah. Bisa dilihat pada gambar 9.2.9a di titik LE, atau sekaligus menjual barang dengan kualitas luar biasa tinggi dengan harga yang juga amat tinggi, atau titik HE. Kemudian pada gambar 9.2.9b, perusahaan tersebut juga dapat mengisi sisa ceruk yang tersedia, seperti celana dalam bayi yang habis sekali pakai atau diapers. Contoh ini adalah contoh mega dinamika bersaing model. Kemudian yang slide selanjutnya, Pak. Yang keenam adalah keunggulan harga. Yang keenam adalah keunggulan harga dan kualitas. Dinamika strategi bersaing yang mengombinasikan harga dan kualitas selalu mendapatkan rivalisasi pesaing. Oleh karena itu, memungkinkan pada suatu perusahaan yang ada di dalam suatu pasar merasa tidak memiliki keunggulan bersaing tertentu. Kemudian adanya situasi ini memaksa mereka untuk berusaha meningkatkan nilai yang ditawarkan kepada konsumen dengan cara menurunkan harga, meningkatkan kualitas, ataupun kedua-duanya. Kemudian yang ketujuh adalah pengulangan siklus persaingan. Perusahaan yang telah menawarkan barang dengan kualitas prima dan dengan harga yang murah tidak lagi mampu mendapatkan ekonomis, sekedar laba akuntansi atau laba normal. Selain itu, intensitas persaingan amat tajam.
Dalam situasi ini yang sudah terbatas ini, perusahaan berusaha menghindari dengan memilih berbagai kemungkinan yang tersisa. Di samping itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan praktik pemasaran mikro. Akan tetapi, semua pilihan yang masih tersisa tersebut akan berujung pada pengulangan model dan anak tangga persaingan harga kualitas, yaitu menuju pada tangga kedua, yaitu keunggulan waktu dan pengetahuan. Yang untuk kali ini sudah Pak, demikianlah presentasi di kelompok 6. Apabila banyak kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaiannya, saya mewakili kelompok 6 mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Adit, silakan Pak. Oke, terima kasih semuanya presentasinya. Oke. Ini saya ada beberapa pertanyaan. Silakan melihat di grup untuk kelompok 6 sama. Silakan dijawab, waktunya seminggu, tapi jangan lupa dijawab ya, karena ini kan pertemuan terakhir ya. Tetap silakan dijawab. Silakan dijawab, berarti tapi saya beri waktu sampai minggu depan. Oke. Pertanyaan cuma 6. Oke. Silakan dilihat di grup manajemen strategik. Oke. 6 pertanyaan di situ. Silakan kelompok 6 memberikan jawaban, waktunya sama 1 minggu. Kemudian dijawab di grup juga sama. Nah, tadi itu saya ingin menanggapi yang pengisian semua ceruk. Nah, untuk yang pengisian semua ceruk ini dapat dilihat di slide bahwa dia ini ada tipe-tipe mobil ya, ada Chevy, Pontiac, Cadillac. Ini merek motor, General Motor dengan merek Chevy, Pontiac, dan lain-lain. Saya juga nggak tahu mereknya, mungkin di Eropa terkenal. Nah, dari gambar ini dilihat bahwa ini ada sumbu X-nya itu adalah kualitas dan sumbu Y-nya adalah harga. It means adalah ketika harganya rendah, maka dia ada produk yang namanya Chevy yang mengisi ceruknya. Kemudian yang harganya di tengah-tengah, mungkin harganya ini lumayan lebih mahal, tapi kualitasnya nggak terlalu bagus, tapi juga nggak terlalu jelek, ada Pontiac. Harganya naik sedikit, kualitasnya lebih bagus, ada Buick Olds. Ya, dan kalau harganya tinggi dan tinggi itu ada Cadillac. Jadi mengisi semua ceruk. Jadi setiap segmen pasar dia ada mereknya sendiri-sendiri yang dapat dipilih oleh konsumen. Seperti itu. Oke. Menarik sih ini materinya ini. Oke. Terima kasih presentasinya. Masih ada waktu 15 menit, saya lanjutkan ke materi saya sendiri. Kita akhiri nanti jam 1 ya. Masih ada waktu 15 menit. Kemudian masuk ke this one. No. This one. Saya lanjutkan lagi ke materi lagi. Pertumbuhan internal atau akuisisi. Tadi kita sudah belajar mengenai ada ada konsentrik, ada diversifikasi konglomerasi, diversifikasi konsentrik, ada integrasi vertikal dan horizontal. Nah, strategi pertumbuhan selain dapat dilakukan dengan 7 cara yang tadi saya sebutkan, juga dapat melakukan dengan cara pertumbuhan internal atau akuisisi. Nah, maksudnya pertumbuhan internal ini maksudnya apa? Maksudnya adalah menggunakan sumber daya dan dana internal. Jadi menambah modal, kemudian menambah investasi seperti itu dengan dana dan modal yang bertambah, otomatis dia tidak perlu melakukan peminjaman atau dananya dari dalam diri perusahaan itu sendiri. Dan akuisisi itu adalah membeli perusahaan lain yang sejenis. Kita masuk umum ke kegiatan belajar mengajar 2, yaitu strategi penyihatan perusahaan dan divestasi. Strategi penyihatan perusahaan baru dikenal pada menjelang pertengahan dasawarsa 70-an. Nah, sehat atau tidaknya perusahaan dapat bersumber dari lingkungan bisnisnya. Lingkungan bisnisnya tidak mendukung perkembangan perusahaan, yakni lingkungan bisnis yang hanya menjadi
sumber ancaman di mana menjadi sumber sakitnya perusahaan. Nah, ketika perusahaan ini memiliki banyak ancaman atau kompetitor, maka ini adalah asal muasal perusahaan ini tidak sehat. Ada tanda-tandanya. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi memberikan indikasi dalam melakukan keputusan ekspansi usaha. Jadi ketika mau ekspansi tetapi terkendala dengan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, ini adalah indikator lingkungan bisnis kita ada ancaman. Kemudian ada atau tidaknya kredit dan aktivitas pasar modal sebagai indikator murah atau mahalnya dana yang diperlukan. Kemudian adanya peningkatan populasi atau tidak. Jika tidak ada peningkatan populasi berarti lingkungan bisnis sudah mulai terancam. Adanya perubahan harga. Jika ada perubahan harga yang cukup signifikan atau inflasi, maka indikator lingkungan bisnisnya juga terancam. Ya. Perubahan sosial budaya mengindikasikan perkembangan perilaku konsumen. Nah, ini juga menjadi indikator lingkungan bisnis. Contohnya, kalau di Indonesia sekarang lagi rame adanya boikot terhadap beberapa perusahaan yang mendukung Israel. Nah, ini kan pada perubahan sosial budaya. Nah, ini juga merupakan ancaman bisnis bagi perusahaan terkait. Perubahan politik dan hukum. Nah, ini juga kalau misalnya pajak yang diterapkan oleh pemerintah tinggi, maka perusahaan juga malas untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha. Jadi ini adalah beberapa indikator yang dapat kita beberapa indikator ada tidaknya ancaman pada lingkungan bisnis. Yang pertama tadi saya ulangi ya, pertumbuhan ekonomi, kemudian ada atau tidaknya kredit atau aktivitas pasar modal, ada tidaknya peningkatan populasi, ada tidaknya perubahan harga, ada tidaknya perubahan sosial budaya, kemudian ada atau tidaknya politik dan hukum. Sedangkan perusahaan tidak sehat itu juga selain dari ancaman dari luar, juga bisa dilihat dari ancaman dari dalam diri perusahaan tersebut. Cara melihatnya bagaimana? Kalau tadi dari luar kan melihatnya dari ekonomi, populasi, harga, sosial budaya, politik, dan hukum. Tapi kalau dari dalam diri perusahaan itu, perusahaan sehat atau tidak itu dapat dilihat dari ketidakcukupan kas, keterbatasan likuiditas, modal kerja, utang yang membengkak, piutang dagang yang meningkat, seperti itu. Jadi ini adalah indikator internal. Kalau tadi indikator eksternal. Nah, tadi itu adalah pertahap ini yang ketidakcukupan kas, keterbatasan likuiditas, pengurangan modal kerja, utang dagang, dan piutang dagang yang meningkat ini adalah beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri yang muncul perusahaan tidak sehat di awal kehidupan perusahaan. Di tengah kehidupan perusahaan, di tengah-tengah kehidupan perusahaan, itu juga ada tanda-tanda yang menunjukkan perusahaan ini tidak sehat. Salah satu tandanya adalah persediaan meningkat atau inventory meningkat. Ya, kalau inventory meningkat berarti kan tidak ada produksi, artinya nggak ada produksi. Contohnya, produk barang jadi kita menimbun di warehouse atau menimbun di gudang. Berarti kan itu artinya produk barang jadi kita nggak tersampaikan ke konsumen sehingga kita rugi. Penjualan menurun, jelas ya. Margin berkurang, biaya meningkat, bantuan pembayaran di depan oleh bank meningkat. It's mean atau ini artinya terjadi tanda-tanda perusahaan tidak sehat selama perusahaan kita, selama kehidupan perusahaan kita. Nah, di tahapan akhir itu juga ada tanda-tandanya. Yang pertama adalah kecilnya perhatian manajemen pada menurunnya laba. Jadi sudah angkat tangan semua. Kemudian pengurangan staff ya, pengurangan staff atau layoff atau pemecatan. Kemudian keterlambatan pembayaran hutang, krisis kas, dan penjualan yang terus turun terus-menerus. Ini adalah ciri-ciri atau tanda perusahaan ini tidak sehat yang terjadi di akhir masa perusahaan.
Nah, ini juga beberapa indikator atau ciri-ciri yang muncul di setiap daur kehidupan perusahaan. Jadi, tidak harus menunggu ciri-ciri yang di awal, tengah, atau akhir, tapi ciri-ciri berikut itu muncul di setiap tahap kehidupan. Contohnya adalah utilitas modal, pangsa utilitas modal yang menurun atau harta kekayaan yang menurun, pangsa pasar menurun, biaya pabrikasi meningkat, peningkatan perputaran tenaga kerja dan manajemen, serta berpindahnya penguasaan pangsa pasar kepada pesaing. Nah, ini menurut saya udah parah ya kalau misalnya pangsa pasar udah berpindah ke pesaing bisnis kita. Ini berarti bahwa perusahaan kita sudah sedikit banyak sudah tidak bisa diselamatkan. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Ini pertemuan terakhir, jadi beri saya waktu 1 minggu untuk menyelesaikan koreksi tugas-tugas, nilai-nilai. Saya usahakan di minggu ini selesai sehingga teman-teman bisa menghitung sendiri nilai akhirnya berapa setelah ujian. Pesan saya juga belajar sehingga ujiannya dapat dikerjakan dengan baik dan benar. Kemudian ini pertemuan terakhir saya juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah presentasi, mempersiapkan presentasi, menjawab pertanyaan, berpartisipasi aktif dan mengikuti perkuliahan ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan mohon maaf jika ada selama perkuliahan 8 minggu ini ada salah kata yang tidak berkenan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya harap itu semua ketidaksengajaan. Jadi saya mohon maaf. Kemudian semoga kita berjumpa lagi di semester depan. Ini semester berapa ya? Semester 5 ya? Ya, semester 5. 5. Semester 5, 6. Semester 6. Semester 6 ada mata kuliah apa aja? Mata kuliah apa aja? Nggak tahu ya? Investasi portofolio kayak gitu, Pak. Portofolio. Oke. Semester 5 atau 6 atau 7 mungkin di semester 6 atau 7 bertemu saya kembali. Semoga kita bisa bertemu lagi sehingga silaturahmi tidak terputus seperti itu. Pinjam 100, Pak. Pinjam 100. Hey, enggak gitu konsepnya ya. 100 apa nih? 1.000 juga boleh. 100.000. 100.000 atau dalam mata uang apa ini? Kalau 100.000 dalam mata uang yang berbeda MT juga nih. boleh, Pak. Hey. Tabungan saya pun belum ada pun 100.000 NT. Aduh, nabung 100.000 NT ini sengsara nggak sih? Buat makan enak sih terus setiap hari healing. Jadi belum terkumpul nih. Semoga ya kita semua punya tabungan yang banyak. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama semuanya atas Sehat ininya. selalu ya Pak. Sehat selalu juga. Oke, mungkin Adit, apa? boleh ngasih saran nggak, Pak? Saran apa? Pak, Saran apa? kalau Saran apa? Satu-satu. misal semester depan ketemu Pak Adit lagi, kalau misal buat kelompok kita milih sendiri boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh sih. Ya, Mau Pak. milih sendiri. Ya nggak apa-apa. Tadi kemarin harusnya di awal itu ini milih sendiri. Bilang, Pak saya milih sendiri gitu. Nggak apa-apa. Iya, Di Pak. awal milih sendiri. Kirain sudah ditetapkan sama Pak Adit gitu, Pak. Karena saya kalau milih sendiri nggak apa-apa. Di pertemuan 1, Pak saya mau milih sendiri. Pak apa boleh milih sendiri gitu. Oh ya boleh. Tapi pastikan jangan ada yang tertinggal, nanti nangis yang ketinggalan gitu. Boleh. Pak. Saya fleksibel Pak, kok. baik, Pak. Gitu. Makasih, Pak. Telat ya sekarang ya. Sudah pertemuan 8. Mau milih sendiri tah? Udah terlambat ya. Ya, Ya jangan lupa silahkan yang mau milih udah sendiri. terlambat ya. Apa, Pak, kan nggak tahu awalnya kan udah ditentuin sama Pak Adit gitu. Biasanya kan Boleh milih kok. sendiri kalau buat kelompok gitu, Pak. Oh, kalau di dosen lain, mata kuliah lain Pilih sendiri. sendiri-sendiri Pak.
Gitu. Iya, Pak. Kadang kalau kita ada yang bisa presentasi, ya dia presentasi tugasnya, ada yang bisa ngerangkum, kadang kan ada yang sambil kerja juga, Pak. Seperti itu. Iya, soalnya dulu kelas lain itu milih sendiri ada yang ribet. Akhirnya yang ketinggalan atau apa, akhirnya udahlah saya akhirnya dia, "Pak, minta dipilihin." Oh ya udah saya pilihin gitu. Tapi di awal sih, di awal. Jadi nggak sampai nggak tahu adik tingkat atau kakak tingkat kayaknya. Jadi kayaknya dulu setahun atau yang lalu itu ada yang saya milih sendiri, terus ada yang nggak kebagian atau gimana gitu. Akhirnya ya udah saya pilihin. Ya, nggak apa-apa di awal ya. Bilang, kalau saya mah fleksibel aja gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Pengalaman. Buktinya selesai semua nggak sih? Buktinya kan selesai semua ya? Ada Iya, selesai Pak. semua kan? Iya, selesai semua. Selesai semua kan akhirnya, jadi ya udahlah ya. Memang itu begitulah hidup. Anyway, ya terima kasih sarannya. Nanti kalau di semester depan ketemu Iya, Pak. saya, bilang aja di awal, "Pak, saya minta ini, boleh nggak milih sendiri?" Atau minta tolong dipilihin ketua kelas, itu juga lebih enak. Gitu kan. Minta ketua kelas Biasanya juga bikin. gitu, Pak. Nanti kita udah bentuk kelompok, nanti ketua kelasnya yang nyetor gitu. Betul boleh ya. Bebas deh. Boleh deh gitu. Oke, jangan lupa nanti slide-nya semua di-upload ya di mana itu namanya? Si layar. Bentuk Iya, Pak. PDF boleh. Bentuk PDF boleh. Jangan lupa biar nanti itu terakhir hari ini kalau nggak salah. Sama ini diskusi ya. Yang mau jawab aja, kalau nggak mau nggak apa-apa. Oke. Oke, gitu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita ketemu lagi di kemudian hari. Oke? Iya, Oke. Pak. Terima Makasih, Pak. kasih. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Bye-bye.